Hi guys, it's me, Emma. Jadi guys, sesuai dengan judul, aku bakalan ceritain pengalaman aku selama berjerawat, atau bisa dibilang my acne story. But in this story, I make two part. Di part pertama, aku tuh bakalan lebih ceritain ke pengalaman aku aja gitu, kayak awal mula aku jerawat, terus kayak mulai kapan aku skincarean, mulai kapan aku salah pakai skincare gitu kan. Dan untuk nanti di skincare apa aja yang pernah aku pakai, itu nanti aku bakalan bahas di part kedua. So stay tune. 2000 years later. Oke guys, jadi aku tuh mulai jerawatan kelas 1 SMK. By the way, sekarang aku tuh baru tamat. Jadi aku jerawatan kurang lebih selama 3 tahun aku sekolah. Dan itu di SMK. Nah, awal mulanya aku jerawatan itu tuh penyebab pastinya aku juga nggak tahu itu karena apa. Kayak baru tamat SMP nih, terus aku masuk SMK, kayak langsung aja gitu beruntusan di bagian dahi, bagian dagu. Aku sih nangkepnya karena memang aku nggak pernah ngerawat muka gitu kan, jarang cuci muka kalau aku lagi mau mandi doang. Terus aku nangkepnya juga memang kayak siklus masa puber orang yang baru masuk SMK itu ada gitu untuk di skin wajahnya gitu, untuk di kulit wajahnya itu ada. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku punya adik nih kan, adik aku tuh baru masuk SMK tahun ini dia masuk SMK. Nah, sebelumnya itu muka dia bagus-bagus aja gitu, mulus-mulus aja. Tapi sekarang waktu dia mau masuk SMK, dia tuh mulai jerawatan gitu, kayak jerawatnya mulai timbul gitu kan. Jadi kayak aku nangkep mungkin itu juga penyebabnya. Terus juga faktor haid, karena kan ada orang yang setiap haid itu jerawatnya pasti muncul. Aku udah bilang awal mulanya itu cuma sekedar di dahi sama di dagu. Kalau di dagu tuh kayak pori-pori aku tuh besar-besar, nggak tahu, aku jarang banget lihat orang yang pori-porinya besar di dagu, tapi entah kenapa aku ngalamin itu. Terus di dahi aku itu beruntusan kecil-kecil tapi banyak, rapet gitu kan. For that information, aku itu adalah orang yang nggak ngerti skincare di masa itu gitu. Yang aku pakai itu cuma pelembab Fair and Lovely yang kayak gini. Nah, itu pun saran dari bundaku supaya aku nggak hitam. Jadi aku tuh pakainya pakai itu aja. Cuman aku juga ya pakainya kalau misalnya mau pergi sekolah atau mau pergi camping gitu aja. Kalau selebihnya aku nggak pernah pakai karena memang aku nggak doyan sama skincarean. Jadi waktu aku kelas 1 SMP itu di kelas bisa dibilang perempuan yang mukanya beruntusan itu cuma sekitar 3 atau 2 orang. Ya, 3 atau 2 orang, dan aku salah satu yang termasuk. Aku di situ keadaan aku hitam, aku gosong, aku kecil, terus aku jerawatan. Itu aku jerawatan nih, aku masih beruntusan aja, cuman ya memang kalian tahu itu di posisi itu gimana rasanya. Aku percepat ceritanya nih ya biar kalian tuh nggak bosan denger. Terus waktu seiring berjalannya waktu, jerawat itu semakin nambah. Nah, di kelas 1 semester 2 aku mulai suka, maksudnya mulai skincarean, tapi bukan skincare yang beli di Alfamart atau skincare kayak pada umumnya gitu, kayak facial wash itu enggak. Aku cuman rajin cuci muka aja. Terus aku kayak pakai masker tapi buat sendiri gitu, kayak pakai oatmeal sama madu. Pasti kalian tahu kan, oatmeal Quaker tambah madu terus jadiin masker gitu di muka. Nah, aku itu nggak cocok pakai itu, jadi kayak jerawat aku tuh makin nambah banyak yang tadinya pipi aku nggak ada, sekarang pipi aku ada. Waktu aku kelas 2 itu penuh, maksudnya belum penuh banget, tapi gimana ya, kecil-kecil tapi penuh gitu. Kalau dibilang jerawatnya paling beberapa aja gitu. Nah, aku di sini pernah pakai salah satu brand. Aku ngumpulin uang karena gimana ya, orang tua aku itu orang tua yang kalau anaknya pakai apa-apa itu belum dikasih gitu. Kayak jadi aku kalau pakai apa-apa, mau coba apa-apa itu aku nggak berani bilang ke orang tua aku, jadi aku harus ngumpulin uang sendiri. Dan brand yang aku beli itu cukup mahal. Kalau bagi aku tuh waktu di itu tuh
waktu di masa itu tuh lumayan mahal. Aku beli brandnya, ya aku pakai itu. Kulit aku putih, tapi jerawat aku itu nggak hilang. Itu tuh aku beli serum ya, itu serum. Ya itu serum yang aku beli itu. Itu semester 1 kelas 2 aku pakai serum itu. Aku nggak bisa sebut mereknya ya, aku bakalan bahas skincare selanjutnya nanti di part 2. Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah biar aku buatin videonya. Ya terus kayak aku ngerasa sia-sia uang aku terbuang gitu, karena aku juga jarang jajan atau ngumpulin uang itu. Terus di situ aku putih, cuman itu kayak cuman bertahan sebentar aja gitu. Aku ya hitam lagi karena memang aku terserah. Banyak sih yang nggak percaya. Aku tuh juga dulu main bola. Aku sering panas-panasan juga, aku karate, jadi kayak kalian tahu kan aku bakalan hitam lagi kalau aku jarang skincarean. Nah di kelas 2 semester 2 aku mulai coba satu brand, aku beli sepaket tuh, ada facial wash, kayak moisturizer gitu, kayak pelembab, jadi aku pakai. Dan itu tuh nggak cocok banget sama aku, muka aku makin parah. Maaf banget kalau misalnya nanti ada yang nggak aku kasih tahu fotonya, karena memang aku tuh di situ nggak ada foto. Aku tuh, kalian tahu kan gimana kalau jerawat itu foto-foto, pasti kalian tahu gimana rasanya. Terus itu nggak cocok, dan saking emosinya aku, saking kayak ngerasa sia-sia beli itu dengan uang yang nggak sedikit, aku buang. Sebagian ada yang aku kasih ke temen aku. Lanjut kelas 3 SMK semester 1 aku nggak pakai apa-apa, aku cuman sering cuci muka, tapi aku nggak pakai apa-apa tuh, cuci muka pakai air aja. Sama aku pakai ada gel aloe vera gitu, tapi ada mereknya ada, aku lupa itu apa. Aku coba 2 hari pertama pemakaian aku cocok, nggak ada iritasi gitu, karena kulit aku tuh sensitif banget. Kalau memang nggak cocok sama skincare, hari itu juga pasti ketunjuk gitu kan, buktinya kalau itu nggak cocok sama aku. Tapi aku pakai 2 hari itu cocok, tapi besoknya entah kenapa jerawat aku tuh jadi kayak merah-merah gitu, maaf ya guys, suara kereta. Jerawat aku jadi kayak merah-merah gitu. Terus bruntusan aku nambah, kulit aku jadinya lembab tapi pori-porinya itu kebuka gitu gara-gara skincare itu. Jadi aku berhenti pemakaian sampai aku semester 2 aku nggak pakai apa-apa. Jerawat aku makin nambah, bisa dibilang 1 hari bisa nambah 2 jerawat. Tapi 2 hari itu kadang semuanya baru 1 jerawat. Jadi kalian bisa bayangin gimana aku di waktu itu. Waktu aku kelas 3 SMK semester 2, aku nggak pakai skincare apa-apa. Aku anggota Paskibra. Jadi waktu itu hari guru pengibaran terakhir aku untuk di sekolah itu. Jadi kayak 1 bulan sebelum hari H itu kita latihan 2 minggu untuk seleksi dan 2 minggu untuk latihan persiapannya. Jadi kayak hampir tiap hari aku pergi pagi, pulang maghrib itu sekolah, dan benar-benar muka aku tuh nggak kerawat. Terus makanan aku nggak kejaga, aku makan gorengan, aku makan saus, aku makan bakso juga. Terus bunda sering banget buatin aku bekal, tapi nggak aku makan, malah aku kasih ke teman aku. Terus aku beli bakso bakar, pokoknya makan makanan yang ada di luar itu. Jadi kalian udah pasti tahu kalau pemicu tumbuhnya jerawat itu pasti karena itu, dan karena keadaan muka yang kotor. Jadi ini muka aku waktu itu. Nah itu mukanya. Jadi waktu hari hanya pengibaran, saking insecure-nya aku, saking gak percaya dirinya aku mau di make up sama orang, saking malunya aku di make up sama orang, jadi aku make up di rumah pakai make up kakak sepupu aku. Aku di situ make up kayak alis aku nggak pakai alis. Terus aku cuma nggak pakai, maksudnya kayak blush on, eyeshadow, kayak cuma pakai sekedar aja gitu, lipstick juga sekedar aja. Dan yang aku tebelin itu adalah foundation, dan aku pilih shade yang putih gitu biar aku kelihatan putih. Jerawat aku bener-bener ya nggak nampak. Yang hitam itu jerawatnya, yang merah-merah juga nggak nampak. Tapi kalau soal nonjol-nonjol kalian itu pasti nampak. Ini contohnya fotonya, itu keadaan aku waktu aku ngibar. Jadi entah kenapa, mungkin karena makeup aku yang nggak cocok sama aku, terus juga aku kelamaan bersih makeupnya, karena aku tuh perginya jam 6 ke sekolah, terus pulang dari pengibaran aku tuh ngumpul sama teman-teman aku di rumah teman aku, dan aku pulangnya itu sore.
dan mereka belum aku hapus. Jadi kalian pasti tahu itu gimana. Jadi kayak malamnya itu aku cuci muka, dipegang aja itu muka aku bener-bener sakit banget. Dan ini fotonya, yang aku habis keramas, maaf ya aku jelek di situ. Jadi mulai dari itu aku tuh mulai skincarean, dan aku pakai skincare yang nggak satu brand. Kayak masker aku beda, facial wash aku beda, moisturizing aku beda, pelembab aku beda, toner aku beda, itu semuanya beda. Nanti aku bakalan kasih tahu apa yang aku pakai di part yang kedua. Jadi sampai sini tuh aku pakai skincare itu, dan alhamdulillahnya aku cocok, aku rajin, dan aku mulai jaga pola makan. Aku juga mulai bersih muka, rajin-rajin bersih muka, sampai akhirnya aku bisa sembuh seperti sekarang. Kalian cuma usah takut, aku bakalan tunjukin step by step yang aku pakai nanti di part kedua. So kalau kalian mau, kalian bisa komen di bawah. Aku kasih tahu, nggak ada perempuan di dunia ini yang nggak cantik. Semua perempuan cantik, tergantung gimana cara orang mandangnya, dan tergantung gimana perilaku kamu. Banyak temen aku yang pacarnya itu nggak terlalu cantik tapi hatinya baik. Nah, ada juga temen aku yang hatinya busuk tapi mukanya cantik, dan banyak cowok juga yang mau sama dia. Jadi kalian pasti punya teman-teman yang kayak gitu juga. Jadi kalian belajar dari apa yang kalian lihat juga, belajar dari pengalaman kalian. Kalian juga belajar dari pengalaman aku. Kenapa aku cuma sedikit ceritain soal bully-bulinya, karena aku gimana ya, tujuan aku buat ini tuh buat ngebangun kalian biar kalian semangat sembuh dari jerawat. Aku nggak mau kalian kayak langsung down soal bully-bully itu. Aku nggak mau. Aku takut kalian jadi paranoid gitu, jadi takut sama orang, karena aku juga kayak gitu dulu. Aku nggak mau, jadi kayak aku lebih kasih semangat ke kalian aja. Terus kalau kalian mau sharing cerita ke aku, kalian bisa chat aja Instagram aku, kalian DM Instagram aku. Insyaallah aku bakalan balas. Kalau aku ada waktu pasti aku balas, aku usahain aku balas. Jadi kuncinya kalian tuh harus percaya diri sama apa yang kalian punya, sama diri kalian. Gak usah ngebanding-bandingin diri kalian sama diri orang lain, karena kamu sama dia itu berbeda. Spesialnya kamu sama spesialnya dia berbeda. Kekurangan kamu dan kekurangan dia berbeda. Kalian berbeda. Mungkin itu aja video di part pertama ini. Kalian tunggu di part keduanya ya. Semoga kalian suka sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat, bisa membangkitkan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar aku semangat buat video untuk kalian.